Kejuaraan Nasional Speed Offroad dan Rally digelar di kawasan industri Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ribuan guru honorer yang mewakili 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Ragam cara dilakukan guna menyemarakan Tahun Baru Imlek 2576. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, seorang warga Tionghoa menyulap tanaman bonsai. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kejuaraan Nasional Speed Offroad dan Rally digelar di kawasan industri Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Event bergengsi sebagai ajang prestasi, silaturahmi penggemar otomotif dan juga mencari bibit baru para offroader. Kejuaraan Nasional Speed Offroad dan Sprint Rally seri pertama 2025 diikuti 76 peserta berbagai daerah. Event bergengsi ini digelar di lapangan kawasan industri Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tahun ini peserta meningkat dibanding tahun 2024 kemarin. Peserta datang dari berbagai daerah. Tak hanya pembalap dewasa, pembalap wanita pun ikut serta dalam kejuaraan tersebut. Pembalap-pembalap nasional turut ikut bagian untuk memberikan semangat para pembalap muda, serta mencari bibit-bibit baru pembalap nasional. Para peserta akan memperebutkan kejuaraan nasional tim di mana poin tertinggi dan waktu tercepat adalah pemenangnya. Trek yang cukup menantang jadi adrenalin tersendiri bagi para peserta. Tergelincir, terbalik hingga mesin mobil ngebul membuat seru balapan di lintasan sirkuit Hiji Cikembar. Pembalap harus ekstra hati-hati karena jalan yang berliku, belokan yang tajam, serta lintasan yang licin. Kali ini seru banget, ini putaran pertama untuk Speed Offroad Kejurnas tahun ini 2025. SS123 itu lancar, aman semua, dan kita tetap push. Terus SS4-nya agak seru ya, karena itu pertama kali aku terbalik. Iya, gimana perasaan? Karena ini pertama kali kita juga coba kerja sama driver and navigator. Kejuaraan ini bekerja sama dengan para promotor ternama, sehingga kejuaraan Speed Offroad ini dapat terselenggara. Ajang ini juga untuk memacu kembali pembalap Speed Offroad untuk kembali di bidang otomotif, serta mencari bibit-bibit baru para offroader. Saya alhamdulillah udah tadi baru selesai finish di FS3. Ya alhamdulillah waktunya cukup baik. Dan kebetulan alhamdulillah juga cuacanya dari kemarin sangat mendukung, dan kebetulan juga hari ini pagi ini tracknya juga cukup bagus dan banyak teman-teman dari komunitas-komunitas yang mengikuti di track pagi di ITSI ini cukup memuaskan lah, mereka cukup senang lah gitu dengan track yang sekarang ini. Peserta yang mengikuti Kejurnas Speed Offroad dan Kejurda Sprint Rally dari Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan Bali. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Satu keluarga di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, alami keracunan usai menyantap makanan jamur liar. Para korban pun akhirnya harus mendapatkan perawatan intensif pihak puskesmas, lantaran alami mual-mual, sakit perut, dan juga pusing. Inilah 7 orang warga yang masih satu keluarga diduga alami keracunan usai menyantap jamur liar yang dibawa ayahnya dari kebun. Sebelumnya para korban keracunan mengeluhkan pusing, mual, dan sakit perut, serta terasa panas di bagian dada. Hingga akhirnya harus mendapatkan perawatan secara intensif oleh pihak puskesmas setempat.
bapaknya itu kan pergi ke kebun itu sambil apa itu gemrong karang ada jamur namanya nggak banyak sih cuma 5. Keluhan anaknya apa Bu? Muntah pas sudah makan itu ya? Sudah makan. Terus ada pusing juga? Ya pusing, sakit dada, sakit perut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Leli Yuliani membenarkan atas kejadian yang menimpa satu keluarga usai mengkonsumsi jamur liar. Meski demikian, kondisi para korban mulai membaik, serta sampel makanan jamur tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan. Laporan dari Puskesmas dan dari pemantauan tim Dinkes ya yang ke lapangan, alhamdulillah sekarang mereka sudah lebih baik, lebih stabil ya, dan mudah-mudahan besok mereka sudah betul-betul sehat. Gejalanya itu ada yang muntah-muntah, ya hampir semua muntah-muntah, mual, pusing, ya. Ada yang demam sedikit, sakit perut. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, ribuan guru honorer yang mewakili 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih serta dengan dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi
di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berhasil mengevakuasi 2 ekor ular berbahaya di 2 lokasi berbeda. 2 ekor ular dibawa tugas untuk diamankan sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Tim rescue pemadam kebakaran Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendapat laporan dari warga tentang adanya keberadaan ular di 2 tempat berbeda, di pemukiman dan juga area pabrik. Evakuasi pertama petugas menerima laporan adanya ular king cobra yang memasuki pemukiman warga di Kelurahan Cibadak. Proses evakuasi dilakukan dengan ekstra hati-hati karena ular tersebut berada di area yang sangat sempit dan juga memiliki bisa yang sangat mematikan. Sementara lokasi kedua berada di sebuah pabrik yang sedang direnovasi di Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Ular sanca jenis kembang yang terjepit di antara rolling door bangunan. Sementara hampir 2 jam, petugas berhasil mengevakuasi ular tersebut. Kedua ular tersebut pun langsung dibawa tim damkar untuk diamankan sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Yaitu berjenis ular sanca kembang yang ada di salah satu pabrik yang sedang direnovasi saat ini. Kebetulan para pekerja ketakutan di sana. Alhamdulillah kita respon juga. Sekiranya pukul 9:30 kita dapat eksekusi, kita dapat evakuasi ular tersebut karena kondisinya ular tersebut terjepit oleh rolling door juga bangunan yang sangat sempit sekali. Demikian. Petugas mengingatkan masyarakat, terutama yang tinggal di dekat sungai atau kebun, untuk tetap waspada terhadap keberadaan ular. Masyarakat diimbau jika menemukan ular untuk segera melapor kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan aman. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, ribuan guru honorer yang mewakili 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Jalan Komplek Perkantoran Jajawai, Desa Cetepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Mereka menuntut kejelasan mengenai status guru honorer yang masih paruh waktu. Guru honorer di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi berunjuk rasa di depan gedung DPRD, Jalan Komplek Perkantoran Jajawai, Desa Cetepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Mereka menuntut kejelasan mengenai status guru honorer yang saat ini masih berstatus paruh waktu, dapat diubah menjadi penuh waktu. Ribuan guru honorer tersebut melakukan aksi jalan kaki dari lapangan Cangehgar dengan pengawalan ketat dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Para guru berkumpul dan menggelar orasi di depan gedung DPRD. Mereka disambut oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, yang didampingi Ketua Komisi 2 Hamzah Gurnita, Faizal Akbar Awaludin, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Para guru honorer menginginkan agar formasi yang ada dapat diperluas, karena daerah-daerah lain juga melakukan aksi serupa. Mereka menuntut keadilan dalam status agar bisa diangkat menjadi guru penuh waktu. Aksi dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi untuk bersama-sama menuntut keadilan yang seadil-adilnya yang seharusnya diberikan oleh para pemangku kebijakan. Targetnya apa sih, Kang? Pertama, target kita paruh waktu itu harus diperwaktukan, jangan sampai ketentuan yang memang hari ini berlaku khususnya untuk guru honorer Kabupaten Sukabumi itu sangat minim. Khususnya untuk formasi berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Tentu hari ini di beberapa daerah tentunya menuntut keadilan seadil-adilnya, status kita mengenai ini harus dibolehkan. Mereka berharap kebijakan di Kabupaten Sukabumi dapat memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Setelah menyuarakan aspirasi,
Puluhan perwakilan guru honorer diundang oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali beserta jajarannya untuk audiensi di ruang Badan Permusyawaratan. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, ragam cara dilakukan guna menyemarakan Tahun Baru Imlek 2576. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, seorang warga Tionghoa menyulap tanaman bonsai. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga BMKG? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, sejumlah pusat oleh-oleh di Sukabumi, Jawa Barat dipadati pembeli. Salah satunya Mochi Kasuari yang ada di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pusat oleh-oleh Mochi Lampion Kasuari di Kota Sukabumi, Jawa Barat dipadati ribuan pembeli selama libur panjang perayaan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2025. Banyak wisatawan yang selesai berlibur ke berbagai destinasi wisata di Sukabumi berkunjung ke pusat oleh-oleh untuk membeli mochi yang memang merupakan makanan khas dari Sukabumi. Di sini banyak varian mochi yang baru. Sebagian besar pengunjung tetap memilih mochi keranjang bambu sebagai pilihan utama untuk dibawa ke kampung halaman sebagai oleh-oleh. Menurut Irma, salah satu pengunjung dari Bekasi mengatakan, ia dan keluarganya selalu berkunjung ke Mochi Lampion apabila berlibur ke Sukabumi untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga dan juga kerabatnya. Udah sering sebenarnya? Sering banget. Setiap kesini, iya, udah pasti kesini.
kalau ke Sukabumi beli mochi. Biasanya yang dicari mochi apa? Biasanya kalau yang Nutella. Rasa Nutella, iya. Berarti kalau di Bekasi suka itu? Iya, emang paling biasanya emang Nutella belinya nggak pernah yang lain. Sementara itu, Ari Irawan selaku manajer operasional Mochi Lampion mengatakan, selama libur panjang perayaan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek ini, penjualan meningkat hingga 50% dari hari biasanya. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk tersebut, yang semakin populer sebagai pilihan cemilan khas saat berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Alhamdulillah di Mochi Lampion lonjakan untuk pengunjungnya sekitar 50% seperti biasanya. Biasanya yang datang ke sini dari mana saja kan? Untuk pengunjungnya kita kayaknya wisatawan dari luar kota kebanyakan yang pengen berlibur kayaknya dan memang mencari oleh-oleh khas Sukabumi juga gitu. Ari memprediksi tingkat kunjungan akan terus meningkat hingga hari Minggu ke depan karena banyaknya karyawan dan karyawati yang masih mengambil cuti tambahan. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Menginap dengan nuansa perkampungan adat Sunda, bisa Anda rasakan di area camping ground Bumi Etnik Pasundan. Di sini pengunjung dapat menikmati panorama alam yang indah dan asri, seperti berada di kampung budaya Sunda yang jauh dari kebisingan kota. Bumi Etnik Pasundan merupakan glamping dan camping ground sekaligus tempat wisata yang menawarkan konsep kampung budaya Sunda berada di Jalan Selabintana, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini para wisatawan dapat menginap di rumah adat Sunda khas perkampungan yang segar dan asri seperti menjadi bagian dari masyarakat Sunda. Dengan luas hampir 2 hektar, Bumi Etnik Pasundan menyediakan area berkemah dengan konsep di tengah hutan dan di tepi sungai yang dilengkapi dengan fasilitas musola dan toilet. Selain itu, para wisatawan dapat melakukan aktivitas api unggun maupun barbeque, menjadi tempat alternatif yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga. Salah seorang wisatawan asal Tangerang mengaku sering menginap di Bumi Etnik Pasundan. Selain karena konsep kamar kayu yang unik, menginap di Bumi Etnik Pasundan memberikan kesan nyaman dan segar dengan hutan yang alami, bisa melepas penat dan jauh dari kebisingan. Udah beberapa kali sih, kesekian kalinya lah. Kenapa milih balik lagi ke sini, Bu? Ininya sih apa ya, kamarnya enak ya, kayak dekorasinya tuh desa banget. Terus hutannya masih alami, bukan yang buatan gitu. Jadi kayaknya memang beneran di gunung, lebih alaminya lebih berasa banget. Terus staffnya juga di sini ramah. Gitu kan. Namanya Bumi Etnik ya, kita etniknya ke adat kita di Kasundaan. Terus bangunan kita nggak ada yang permanen, kamar pun kamar kayu. Kasihnya aja sih. Untuk campingnya kita ke jungle camp sama riverside. Bagi Anda yang ingin menginap dengan suasana perkampungan adat Sunda, wisatawan akan dikenakan biaya mulai dari Rp500.000 dengan kapasitas 4 orang. Namun jika ingin merasakan tidur di tenda dengan alam terbuka, dikenakan biaya Rp35.000 per orang. Dan bagi Anda yang hanya ingin berkunjung menikmati suasana alam Bumi Etnik Pasundan, akan dikenakan biaya masuk Rp3.000. Anissa Fitriani, Andres Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Ragam cara dilakukan guna menyemarakan Tahun Baru Imlek 2576. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, seorang warga Tionghoa menyulap tanaman bonsai dijadikan miniatur kelenteng berkonsep avatar forest atau hutan avatar yang ada di Cina. Sepintas kelenteng ini nampak terlihat aslinya. Namun siapa sangka miniatur kelenteng dengan ornamen khas Tionghoa ini dibuat dari tanaman bonsai. Di tangan Li Mingsan, inilah salah seorang warga desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, menjadikan tanaman bonsai beda dari yang lain. Melalui kreativitasnya, yang menyelesaikan miniatur kelenteng dalam rangka menyemarakan Tahun Baru Imlek 2576 selama 7 hari. Tak hanya itu, miniatur ini lebih terlihat aslinya manakala ditambah pernak-pernik mulai dari naga, lampion, perahu hingga wihara
sehingga menjadi lebih indah dan menakjubkan. Lee Ming-san mengatakan, ia terinspirasi Avatar Forest atau hutan avatar yang berada di Cina. Untuk itulah, sebagai bentuk kerinduannya, ia sengaja membuat ragam pernak-pernik Imlek ini yang dipadukan dengan alam. Avatar Forest namanya, Changjiajie. Jadi mereka targetnya ke sana. Karena saya lihat bonsai sendiri itu asalnya dari China. Makanya ini lebih ke natural. Karena memang tantangan bonsai itu nggak diem, tapi hidup gitu. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV.